Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hadijah Masud, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Ternate dari SD Katolik Santa Teresia, Kota Ternate. Hari ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator Bapak Muhammad Irwansyah, MPD, dan pengajar praktik Ibu Muhani Marwa. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Merdeka belajar dan berpusat pada anak. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budi pekerti sebagai paduan antara cipta, karsa, dan karya, serta guru sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah. Menuntun pendidikan. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejati tentunya, baik secara manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat anak sama dengan merdeka. Merdeka batin yaitu pendidikan, merdeka lahir atau pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta rasa, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Untuk berhamba pada sang anak, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada peserta didik. Anak-anak bukanlah tabula rasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk meninggalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Bagaimana cara kita meninggalkannya? Meninggalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Meninggalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak, kita harus mengetahui usia di mana wirada, yaitu usia 0 sampai 8 tahun. Itu masa kanak-kanak yang aktif bergerak ke sana kemari, mencoba ini dan itu, menanyakan semua hal tanpa rasa lelah di badannya. Satu-satunya hal yang membuat mereka lelah adalah istirahat. Kemudian yang berikut adalah wiraga. Wirama itu usia 8 sampai 16 tahun, di mana masa intelektual dari awalnya hanya menggunakan raga, kemudian mulai menemukan irama dalam setiap gerak mereka, mulai merasakan betapa irama bisa memberi dorongan untuk melanjutkan dan menciptakan gerak-gerak berikutnya. Dan yang berikut adalah wirama usia 16 sampai 24 tahun. Masa sosial mulai menyadari bahwa semesta bergerak dalam irama. Mereka pun mulai menggunakan irama sebagai sumber inspirasi, menemukan kodrat lahir di dunia. Saat ditemukan, mereka akan menjalani kehidupan
yang bahagia sepenuhnya. Bagaimana menebalkan laku anak dengan kekuatan kelompok sosial populer? Menebalkan laku anak dalam sosial budaya Ternate, yaitu Babari. Babari adalah salah satu budaya gotong royong atau tradisi kerjasama yang masih melekat dan sudah sejak lama. Tradisi Babari ini kerap dilaksanakan pada saat memasuki musim panen buah kelapa hingga mengolahnya menjadi kopra. Juga saat memasuki musim tanam dan musim panen hingga diolah menjadi beras. Bukan hanya itu, bahkan dapat dilakukan jauh lebih. Kemudian asba. Asba adalah salam dengan mencium tangan sebagai simbol rasa hormat pada orang yang lebih tua, memohon ridho dari orang tua, serta memohon berkah ilmu dari guru ustaz. Yang berikut adalah filosofi budi pekerti. Budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmoni antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan tenaga semangat. Budi adalah pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan, sementara pekerti adalah tenaga. Cipta tambah rasa, ditambah lagi karsa atau karya tambah pekerti, tenaga. Menimbulkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang petani. Pendidik adalah tukang kebun kehidupan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia tidak dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasih ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu kehidupan tanaman jagung, dan lain sebagainya. Dalam koneksi antar materi ini ada 3 pertanyaan pemantik yang dilakukan untuk seorang calon guru penggerak. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah peserta didik adalah objek, guru merupakan satu-satunya sumber belajar, pembelajaran hanya mengejar target ketuntasan kurikulum, proses pembelajaran mengutamakan aspek pengetahuan dan nilai harus memenuhi KKM. Kemudian kelas harus hening dari aktivitas peserta didik. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang saya tahu, perubahan dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini adalah peserta didik bukanlah objek. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dan guru adalah pamong atau fasilitator. Pembelajaran tidak hanya mengejar ketentuan kurikulum, namun harus bermakna dan melayani bakat dan minat serta karakteristik peserta didik. Kemudian pembelajaran menyeluruh meliputi sikap, budi pekerti, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Dewantara? Hal yang pertama yang harus saya lakukan adalah siap bergerak, mengubah suasana kelas seperti taman, berkolaborasi dengan peserta didik, menjadi pamong dan fasilitator, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Syukur Dofu Dofu Subajo.